Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,22% ke angka 8.184. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang satu minggu ini turun lumayan dalam. Laporan keuangan memang tidak begitu oke di kuartal 3 dan ternyata emiten ini tidak mengikuti atau tidak ikut serta dalam proyek dari Danantara. Bagaimana potensi emiten ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Toba yang bisa kita lihat dalam beberapa minggu terakhir ini sudah turun lumayan dalam. Jadi bisa kita lihat sebelumnya Toba bergerak sangat uptrend, setelah berhasil beri garis EMA 50-150 di bulan April. Setelah itu Toba terus bergerak naik dan di awal Oktober Toba sempat menyentuh 1.500. Terus setelah mencoba untuk break 1.500, Toba gagal break dan terbentuk candle seperti ini, kurang begitu oke. Tanda-tanda pembalikan arah bisa kita lihat. Toba pelan-pelan mulai turun, berhasil menembus garis EMA 50, saat ini malah menembus garis EMA 150. Dan bisa kita lihat hari ini, Toba sempat gap down di harga bawah, sempat menyentuh 800, sempat berada di sekitar 780. Penutupan Toba ditutup di 820. Jadi saat ini memang ini candle hijau. Secara candle memang karena ini candle hijau belum mengkonfirmasi bahwa Toba menembus garis EMA 150. Jadi kita tetap harus lihat besok apakah besok Toba bisa naik kembali mendekati garis EMA 150. Apabila besok gagal terbentuk candle hijau dan malah terbentuk candle merah, maka akan terkonfirmasi garis EMA 150 terlewati. Tapi cara pergerakan Toba memang saat sudah kurang oke. Sudah mulai patah trend, sudah mulai tanda-tanda akan mulai downtrend untuk trend jangka menengah. Salah satu sentimen negatif karena memang Toba masih mencatatkan rugi 2,12 T per kuartal 3 tahun 2025. Selain itu ternyata Toba tidak ikut proyek listrik dari sampah dan Patriot Bond yang senilai 50 T. Jadi memang Danantara ada proyek untuk pengolahan sampah, tapi Toba ternyata tidak ikut dalam proyek ini. Mungkin ini salah satu sentimen negatif membuat banyak investor keluar dari saham Toba. Tapi cara laporan keuangan juga memang tidak oke. Dan bisa kita lihat di broker summary, menariknya asing malah satu minggu ini mulai masuk. Jadi tanggal 28-29 memang asing sempat keluar, tapi satu minggu terakhir ini bisa kita lihat asing mulai masuk akumulasi saham Toba. Dan jika kita lihat pada penurunan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Toba, walaupun mungkin besok atau satu minggu ke depan ada potensi untuk technical rebound, tapi tentu harus perhatikan pada saat technical rebound apakah bisa naik kembali di atas 900 dan garis EMA 150. Jadi teman-teman mencoba naik, gagal, hati-hati, ini bisa saja ada technical rebound sementara. Satu, Toba masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan menuju harga 700. Dan besok, memang saya lihat ada potensi untuk Toba mencoba bangkit, mencoba untuk mengetes 900 sampai garis EMA 150 di 930. Dan memang saat ini sudah turun lumayan dalam. Sehingga ada potensi untuk 1 sampai 2 candle hijau. Tapi tetap saja, kita harus lihat patokan apakah berhasil naik di atas garis EMA 150. Jika masih gagal naik secara teknikal, ingat Toba masih belum oke. Potensi untuk tren yang menengah lanjut turun ke 700 masih sangat besar. Dan apabila teman-teman mau entry hanya spekulatif buy saja, lebih oke coba tunggu kembali di 800 sampai 780. Apabila satu minggu ke depan Toba masih kuat di atas daerah support ini, baru coba ikut entry. Dan ingat jadikan 900 sampai garis EMA 140 untuk target swingnya. Nah, sekarang kita coba lihat Ratu. Ratu bisa kita lihat cara pergerakan saat ini juga masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150. Jadi cara pergerakan bisa kita lihat Ratu minggu ini kami memang memasukkan ke watchlist karena cara pergerakan sebenarnya pada saat ini masih oke. Tapi hari Senin memang terkena panic selling karena masalah MSCI. Tapi bisa kita lihat Ratu masih bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150 dan 6.800. Hari ini Ratu masih naik 6% lebih ke 7.450 dan sempat menyentuh zona resistennya di sekitar 7.750 sampai 8.000. Jadi saat ini zona ini sudah berubah menjadi resisten. Sebelumnya memang ini zona support, tapi setelah tembus ini merupakan zona resisten. Cara pergerakan Ratu saat ini memang masih oke, tapi ini belum bisa kita konfirmasi akan mulai uptrend. Apalagi kenaikan hari ini candlenya tidak begitu oke. Dan bisa kita lihat di grafik, asing terpantau masih keluar. Dari broker summary jika kita lihat kenaikan 6% lebih ini tidak terpantau ada akumulasi. Sehingga untuk Ratu, saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali naik mengetes zona ini. Tapi ingat apabila masih gagal break secara pergerakan, Ratu akan mulai sideways. Ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar 720 sampai 7.200 sampai 7.000 apabila memang masih gagal naik di atas 7.800 sampai 8.000 ini.
Tapi untuk teman-teman yang masih hold saham Ratu, misalnya masih bisa coba di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sekarang kita lihat saham Raja. Raja jika kita lihat saat ini juga masih berada di sekitar support 4000, sempat mendekati garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh di 3710. Dan cara pergerakan hampir mirip juga. Raja saat ini juga sudah tidak uptrend, sudah mulai patah tren, tapi ini belum bisa kita konfirmasi downtrend karena masih berada di atas garis EMA 50. Dan bisa kita perhatikan untuk saham Raja, asing juga terpantau masih terus keluar, dan di broker summary terpantau kenaikan 3% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Raja hati-hati, candle hari ini juga tidak begitu oke. Apabila 1 minggu ke depan Raja terpantau masih gagal naik di atas 4.200, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman yang sudah dapat di bawah 4.000, Musa pertimbangkan untuk keluar apabila Raja gagal bertahan di atas 4.000. Nah, cara pergerakan ada potensi untuk kembali turun atau malah menembus garis EMA 50 apabila masih gagal bertahan di 4.000 ini. Tapi untuk teman-teman yang saat ini masih hold dan sudah punya di harga bawah, Musa masih bisa coba di hold selama Raja tidak turun bawah garis EMA 50. Untuk teman-teman mungkin dapatnya di 3.000 ke bawah. Tapi untuk yang dapat di harga atas, hati-hati apabila 4.000 gagal bertahan. Oke, untuk selanjutnya AMRT bisa kita lihat. Sebelumnya AMRT mulai membaik, berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil break garis EMA 50, AMRT tertahan di garis EMA 150. Dia sempat menyentuh garis EMA 150 sampai 2300. Secara candle ini gagal break, dan saat ini malah turun kembali di bawah garis EMA 50 di harga 2110. Dan saat ini jika kita lihat, AMRT mencoba untuk bertahan di atas support psikologisnya di harga 2000. Hari ini sempat menyentuh kembali 2080, tapi cara candle ini tidak oke. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk AMRT pada kenaikan hari ini, asing terpantau masih terus masuk. Dan di broker summary terpantau ini masih ada sedikit akumulasi. Jadi untuk AMRT apabila teman-teman ingin coba pantau dan entry lebih baik atau lebih oke, menurut saya coba tunggu kembali di sekitar harga 2000. Ini masih berupa support kuat. Dan untuk swing, menurut saya jadikan 2080 sampai garis EMA 50 di sekitar 2110 untuk target swing. Karena apabila AMRT bisa bertahan dari rebound dari 2000 tapi tetap tertahan di garis EMA 50, maka cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Karena cara teknikal ini masih belum begitu oke. Apalagi saat ini mulai membentuk lower low kembali. Dan ingat apabila AMRT tembus 2000 sebagai entry, nah cara pergerakan akan lanjut lower low, akan lanjut downtrend dengan target penurunan berikutnya sekitar 1850. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.